Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Target. Saya Muhammad Dafa Wildan. Saya Ahmad Firmansyah. Saya Gunawan Wibisono. Saya Amanda Femi Vansia. Saya Cinta Dimitri Zia. Di sini kami akan melakukan analisa pelanggaran-pelanggaran iklan yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengedukasi dan menambah wawasan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Bangganya yang mau wisuda, senyum gigi ya. Tapi gigi kuning kok bikin gak bangga. Pepsodent Whitening aja. Baru Pepsodent Whitening, formula Light Whitening Boost, 100% hilangkan noda kuning untuk memutihkan gigi. Gigi putihnya bikin bangga. Saya akan menjelaskan iklan yang pertama, yaitu iklan Pepsodent. Terdapat pelanggaran dalam Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 bahasa 1.2.3 di mana dalam iklan tersebut terdapat kata-kata 100% menghilangkan noda kuning. Pelanggaran selanjutnya dalam Etika Pariwara Indonesia terdapat dalam pasal 1.13 waktu tenggang, lalu 2.7 kosmetika dan produk perawatan tubuh, 2.7.2 di mana dalam iklan tersebut terdapat adegan gigi yang awalnya kuning berubah menjadi putih seketika. Pelanggaran selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 di mana dalam iklan tersebut tidak menjelaskan jangka penggunaan berapa kali untuk mendapatkan hasil yang dijanjikan, yaitu memutihkan gigi. Pelanggaran terakhir terdapat dalam PPRI nomor 50 tahun 2005 tentang siaran iklan pasal 21 ayat 1 di mana dalam iklan tersebut melanggar kode etik periklanan. Sarapan apa, Bu? Sarapan sereal. Kenapa sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Kakak tahu, pasti Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Sarapan harus sereal yang bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Ayo, sarapan Energen sereal. Kanan bergizi. Iklan selanjutnya yaitu iklan Energen. Terdapat pelanggaran dalam Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 bahasa 1.2.2 di mana dalam iklan tersebut terdapat kata-kata sereal nomor 1 di Indonesia. Pelanggaran selanjutnya dalam Etika Pariwara Indonesia terdapat dalam 1.27 manfaat produk, lalu 2.4 produk pangan, 2.4.4 dan Undang-Undang Pangan pasal 105 ayat 2 di mana dalam iklan tersebut terdapat kata-kata sarapan harus sereal yang bernutrisi dan mengenyangkan, sedangkan produk tersebut adalah makanan atau minuman instan yang tidak dapat dikonsumsi secara rutin atau setiap waktu. Pelanggaran selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 poin F dan PPRI nomor 50 tahun 2005 tentang siaran iklan pasal 21 ayat 1 di mana iklan tersebut melanggar kode etik periklanan. Aldi, kok tadi nggak sekolah? Aldi sakit. Iya, sekarang anak jadi gampang sakit. Anak bukan gampang sakit, tapi kuman sekarang jadi lebih kuat dan berbahaya. Sabun biasa tidak cukup untuk melawannya. Hah? Mandi dengan Lifebuoy Multivitamin baru. 100% lebih kuat, efektif lawan kuman berbahaya. Mandi multivitamin. Pakai Lifebuoy aja. Dapatkan konsultasi dokter gratis bersama Lifebuoy Halodoc. Lifebuoy dengan multivitamin. Selanjutnya adalah iklan Lifebuoy Multivitamin. Iklan ini melanggar Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2 tentang bahasa, poin 1.2.3 bagian A tentang penggunaan kata 100% dan bagian F tentang penggunaan kata gratis karena terdapat kata 100% efektif lawan kuman berbahaya di dalam iklan tersebut dan terdapat adegan bertanya kepada dokter melalui kode QR secara gratis namun nyatanya memerlukan internet. Iklan ini juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat 1 bagian K karena menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti karena menampilkan seseorang yang terserang penyakit langsung sembuh bila menggunakan produk tersebut. Selain itu, melanggar pasal 17 ayat 1 bagian D di mana iklan ini tidak membuat resiko pemakaian. Dan juga melanggar pasal 8 ayat 1 bagian F karena dengan menggunakan produk ini belum tentu sesuai janji yang ditentukan atau dinyatakan dalam label. Kulit kusam karena matahari dan polusi. Marina UV White Ecolagen Asa dengan asal samping dari ganggang merah
Kulit jadi cerah, kenyal, dan terlindungi. Marina UV White Ecolagen Asta. Untuk iklan yang selanjutnya adalah iklan Marina UV White, di mana iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2 tentang bahasa, poin 1.2.2 tentang penggunaan kata superlatif karena iklan ini terdapat kata merek hand body nomor 1 di Indonesia. Selain itu, iklan ini juga melanggar pasal 1.27 tentang manfaat produk karena iklan ini menyebutkan bahwa astaxanthin dari ganggang merah 6.000 kali lebih efektif dari vitamin C. Iklan ini juga melanggar etika pariwara Indonesia pasal 2.7 tentang kosmetika dan perawatan tubuh, poin 2.7.2 dan poin 2.7.4 karena menampilkan kulit langsung mulus dan kenyal apabila menggunakan produk tersebut. Selain melanggar etika pariwara Indonesia, iklan ini juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 bagian F karena dengan menggunakan produk ini belum tentu sesuai janji yang dinyatakan dalam label. Selain itu, melanggar pasal 9 ayat 1 bagian K di mana iklan ini menawarkan sesuatu janji yang belum pasti. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Asli rawitnya, bikin terit sedapnya dari Miswa. Iklan yang pertama, mie sedap, rawit bingit ayam jerit. Pelanggaran yang pertama, terdapat kata satu-satunya di Indonesia dan kata asli dalam pasal LPI tentang tata krama bahasa 1.2.3 bagian A dilarang menggunakan kata 100% murni, asli, atau yang bermakna sama, dan bagian E dilarang menggunakan kata satu-satunya, hanya cuma, atau yang bermakna sama. Untuk pelanggaran selanjutnya, terdapat adegan horor di awal video. Dalam pasal LPI 1.8 tentang rasa takut dan takhayul, iklan dilarang menimbulkan rasa takut dan takhayul. Untuk pelanggaran yang ketiga, tampilan yang diiklankan berbeda dengan tampilan yang asli saat kita beli. Contohnya, di iklan terdapat daging padahal saat kita beli tidak ada sama sekali, hanya sekedar rasanya saja. Dalam UU Perlindungan Konsumen, pasal 17 ayat 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, dan lainnya. Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Selanjutnya iklan Dettol. Pelanggaran yang pertama, terdapat kata 99% bunuh kuman. Dalam pasal LPI tentang tata krama bahasa 1.2.3 bagian A dilarang menggunakan kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama. Pelanggaran selanjutnya, terdapat tanda asteris dan kata yang sulit untuk dibaca. Dalam pasal LPI tentang tata krama tanda asteris 1.3.2, tanda asteris pada iklan harus diikuti dengan pencantuman penjelasan tentang maksud dari penandaan tersebut, dan harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah terbaca oleh khalayak. Untuk pelanggaran selanjutnya, terdapat potongan harga dan kata yakin terlindung seolah meyakinkan bahwa kita akan terlindung setiap hari ketika menggunakan produk tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1, pelaku usaha dilarang mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah bagian A, barang tersebut memiliki potongan harga dan lain-lain. Bagian K, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ini Citato, si OG yang selalu nunjukin keasliannya buat kasih inspirasi. Cuma Citato, the real OG yang berani mulai keseruan dan bikin yang lain ikutan. Citato, OG-nya kentang asli bergelombang. Rasanya nendang. Karena yang OG selalu jadi pilihan kita. Citato, life is never flat. Selanjutnya ada iklan dari Citato. Dalam iklan ini terdapat penggunaan kata OG. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2.1 tentang bahasa. Dan terdapat kata cuma Citato, the real OG yang berani memulai keseruannya. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2.3 tentang bahasa. Iklan ini juga melanggar UU RI nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 17 bab 4 ayat 1 bagian F karena telah melanggar etika pariwara Indonesia. Kok dibangunin?
Emang kenapa? Kasur busa Royal Foam. Kasurnya berasa nyaman, bermutu tinggi, dan tahan lama. Teknologi sanitize jaga kasur tetap higienis. Bersertifikat halal. Super nyaman, super lelap. Kasur busa nomor 1 pilihanku. Selanjutnya ada iklan dari kasur busa Royal Foam. Dalam iklan ini terdapat penggunaan kata kasur busa nomor 1. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2.2 tentang bahasa. Dan selanjutnya ada adegan pria yang masuk ke kamar wanita dengan cara memecahkan jendela kamarnya. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.10 tentang keselamatan. Selanjutnya ada adegan wanita yang ingin dicium oleh pria. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia tentang pornografi pada pasal 1.26 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada bab 2 pasal 5 bagian B. Heyo, gerah, panas, waktu nipis, seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Yo, nipis madu, berasa nipis manis, segernya pasti, rasanya juicy, sodanya halus, diteguk bunyi, sodanya so smooth. Hanya aku mau, nipis madu, yo, seger nipisnya, smooth sodanya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran iklan yang terdapat di iklan nipis madu. Pelanggaran pertama, menurut etika pariwara Indonesia 1.2.1 bahasa, iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. 1.2.3, penggunaan kata cemat yang bermakna sama tidak boleh digunakan kecuali disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 1.10, iklan tidak boleh mengabaikan tentang keselamatan. Selanjutnya, pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Nomor 6, pengenalan informasi harus menarik minat beli konsumen terhadap barang yang diperdagangkan. Pasal 2 dan Pasal 4 Nomor 1, perlindungan konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, keadilan, dan keselamatan konsumen. Dan yang terakhir, Pasal 3 Nomor 6, meningkatkan kualitas barang yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang. Jari disko karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. Selanjutnya, pelanggaran iklan kedua Head & Shoulders. Pelanggaran pertama menurut EPI 1.2.3 bahasa penggunaan 100% atau yang bermakna sama tidak boleh digunakan kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2.7.2 produk perawatan tubuh. Iklan tidak boleh menjanjikan hasil seketika jika penggunaannya harus terus-menerus. Ya, pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Poin 2, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Poin 3 dan Pasal 7 Poin B, memberikan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Pasal 8 Poin 1 F, dilarang memproduksi barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. Dan yang terakhir, Pasal 17 Poin 1 D, tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang. Baik, berikut tadi adalah hasil analisis kelompok kami tentang pelanggaran-pelanggaran iklan yang ada di Indonesia tahun 2023. Tentunya kita sebagai pembuat iklan harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.